Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Olivia Elina Mande dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 7 Manado. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, John Locke. Menurut John Locke, definisi hak asasi manusia yaitu hak asasi merupakan hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak dan kodrat. Sedangkan kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban yang bersifat kodrat karena berasal dari Tuhan serta memiliki sifat mutlak. Yang kedua, Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, definisi hak asasi manusia yaitu hak asasi merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, dan menurutnya hak itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban asasi manusia merupakan hak yang dimiliki seseorang yang dibawa sejak lahir ke dunia tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Profesor Kunchoro Purbo Pranoto. Menurut Profesor Kunchoro Purbo Pranoto, definisi hak asasi manusia yaitu hak asasi merupakan suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Sedangkan kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban asasi manusia merupakan suatu hal yang sifatnya asasi atau mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jenis hak asasi manusia yang terkait yaitu hak bebas memeluk agama yang diyakini, hak bebas beribadah sesuai keyakinan atau ajaran, dan hak bebas menggunakan atribut agama pada diri sendiri sesuai kehendak.
Dan jenis kewajiban asasi manusia yang terkait yaitu kewajiban menghormati dan menghargai pilihan agama orang lain, tidak mengganggu jalannya peribadatan agama lain, dan tidak memaksakan agama diri sendiri kepada orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jenis hak asasi manusia yang terkait yaitu melakukan aksi kemanusiaan, ikut serta sebagai relawan dalam menolong korban bencana alam, dan memberikan sumbangan sebagai wujud kemanusiaan kepada orang yang membutuhkan. Dan jenis kewajiban asasi manusia yang terkait yaitu mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Jenis hak asasi manusia yang terkait yaitu menggunakan produk dalam negeri, mempelajari kebudayaan dalam negeri lebih tinggi lagi, dan bisa berpartisipasi dalam suatu kegiatan sosial. Dan jenis kewajiban asasi manusia yang terkait yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan pendapat kebudayaan yang ada, dan rasa cinta tanah air yang kuat, dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jenis hak asasi manusia yang terkait yaitu hak mengemukakan pendapat, hak tidak mendapatkan tekanan, dan hak hidup yang demokratis dan bermusyawarah. Dan jenis kewajiban asasi manusia yang terkait yaitu menghormati hasil keputusan dari musyawarah, tidak memaksakan pendapat diri sendiri kepada orang lain, dan menjalankan hasil keputusan musyawarah dengan itikat baik. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis hak asasi manusia yang terkait yaitu hak bekerja keras untuk menggapai harapan, mendapatkan kesepakatan yang sama sebagai warga negara, dan mendapatkan lindungan dari negara. Dan jenis kewajiban asasi manusia yang terkait yaitu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, bersikap adil, dan menghormati dan menghargai hak orang lain. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Sekian dari saya, terima kasih.